Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membaca data ekonomi secara keseluruhan. Di mana di video sebelumnya, 7 video sebelumnya, kita telah membahas data-data ekonomi penting yang perlu kita perhatikan perubahannya. Kita telah membahas GDP, inflasi, retail sales, tingkat pengangguran, penyerapan tenaga kerja, service PMI, manufaktur, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan 7 video sebelum ini, silakan disimak terlebih dahulu. Di kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara membaca data ekonomi keseluruhan tersebut sehingga menjadi sebuah analisa fundamental untuk menentukan arah market ke depannya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading DXM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading DXM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist Belajar Trading Forex mulai dari nol. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Mulai dari kita isi data personal di website XM, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara membaca data ekonomi sebuah negara secara keseluruhan. Nah, pada tabel data ekonomi yang sekarang sahabat trader Forex Club Indonesia semua lihat, ini merupakan data ekonomi Amerika Serikat. Mungkin ketika trader Forex Club Indonesia semuanya melihat video ini akan berbeda. Memang ini berkaitan dengan waktu tayang. So, yang pasti tidak ada perbedaan bagaimana cara membaca data ekonominya. Oke. Yang pertama di sini kita dapat lihat GDP daripada Amerika Serikat, Gross Domestic Product. Bagi teman-teman yang belum menyimak dan belum tahu apa itu GDP, silakan tonton di playlist analisa fundamental. Telah banyak kami bahas apa itu GDP dan apa pengaruhnya terhadap pergerakan mata uang. Nah, dari data GDP yang kita lihat saat ini di Amerika Serikat terjadi kenaikan yang awalnya 4,3 menjadi 6,4. Oke, artinya GDP Amerika Serikat mengalami peningkatan. GDP merupakan salah satu indikator ekonomi yang memang diperhatikan betul-betul oleh para pelaku pasar. Naik ataupun turunnya GDP merupakan indikator kesehatan ekonomi sebuah negara. Oke, dan data ini menunjukkan bahwa GDP Amerika Serikat mengalami peningkatan. Dan untuk data yang kedua di sini dapat kita lihat bersama tingkat pengangguran di Amerika Serikat di kursor yang kami tunjukkan ini mengalami penurunan yang awalnya 6,1 menjadi 5,8. Oke. Dan ini berhubungan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat di bawahnya yang ini data NFP yang awalnya 275 menjadi 559.000 data tenaga kerja baru di Amerika Serikat. Penganggurannya berkurang ya tentu masuk ke dalam penyerapan tenaga kerja. Banyak penduduk Amerika Serikat yang mendapatkan kesempatan kerja. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini data inflasinya, data inflasi Amerika Serikat sudah lebih daripada target yang telah ditetapkan pada Kongres, di mana sebelumnya mandat yang diterima oleh The Fed, inflasi Amerika Serikat harus berada pada level 2% dan 2% ini dipandang sebagai level yang moderat untuk laju inflasi Amerika Serikat dan kondisinya sekarang tingkat inflasi Amerika Serikat berada pada level 5%. Naik ataupun turunnya inflasi, ini sangat dipengaruhi oleh CPI dan kemudian stimulus baik itu fiskal ataupun moneter. Dan kita ketahui bersama bahwa saat ini program stimulus The Fed masih terus berjalan, 120 miliar US dollar per bulan masih terus digelontorkan. Kemudian rencana fiskal Presiden Joe Biden 1,2 triliun akan digelontorkan untuk infrastruktur di Amerika Serikat dan tentunya jika jumlah uang yang beredar di masyarakat ataupun di negara semakin banyak, maka ini tentu akan menyebabkan inflasi meningkat. Oke. Kemudian, untuk data tingkat suku bunga yang ini, kita dapat lihat bersama belum ada perubahan 0,25 basis poin dan untuk saat ini juga sama 0,25 basis poin, belum ada perubahan. Untuk neraca perdagangan, yang ini di kursor yang kami tunjukkan ini, pembahasan ini telah kami bahas di video yang sebelumnya. Oke, meskipun kondisinya masih defisit, tapi tidak lebih buruk daripada data yang sebelumnya. Dan kemudian untuk data manufaktur di sini dapat kita lihat bersama lebih besar daripada data yang sebelumnya 62,1, kemudian untuk saat ini 62,6. Untuk sektor manufaktur ataupun sektor pabrikan
Untuk sektor jasa, manufaktur itu sektor pabrikan ataupun barang, sedangkan servis PMI ini untuk jasa. Dan dapat kita lihat bersama di sini, untuk sektor jasa lebih kecil daripada data yang sebelumnya. Data sebelumnya 70,4, kemudian untuk saat ini 64,8. Dan untuk data vaksinasi dan penyebaran COVID-19 di Amerika Serikat, versi CNN sudah lebih dari 100 juta penduduk Amerika Serikat telah mendapatkan vaksin yang pertama, dan tentunya ini berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi. Di mana kita ketahui bersama bahwa banyak negara yang saat ini sedang menekan laju penularan virus COVID-19. Dan daripada data yang kita lihat saat ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, GDP Amerika Serikat naik, kemudian tingkat penganggurannya berkurang, penyerapan tenaga kerjanya maksimal, inflasi sudah lebih daripada target, kemudian belum ada perubahan pada tingkat suku bunga, dan sektor barang dan sektor jasa, sektor barang mengalami peningkatan manufaktur daripada data yang sebelumnya, dan kemudian sudah lebih dari 30% penduduk Amerika Serikat telah mendapatkan vaksin. Daripada data ekonomi yang saat ini kita lihat, dan melihat data inflasi yang sudah tinggi, maka tentu The Fed harus mengurangi program stimulus mereka ataupun menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang berada di masyarakat semakin berkurang. Oke? Dan tentunya daripada data-data ekonomi yang cukup baik di Amerika Serikat ini akan membuat mata uang US dollar menguat. Misal nih, The Fed mengambil sebuah keputusan untuk menaikkan suku bunga, maka tentu investor akan menyimpan uang mereka di perbankan. Aksi beli US dollar dan jual mata uang yang lainnya. Dan kalau kita lihat kondisinya saat ini, kita lihat grafik per mata uang AUD USD, US dollar menguat terhadap dolar Australia. Hal ini disebabkan oleh, kalau kita lihat kondisi perekonomian di Australia sekarang, lebih dari 80% penduduk Australia tidak dapat melakukan aktivitas sosialnya karena pembatasan COVID-19. Dan tentunya jika 80% penduduk Australia dibatasi untuk melakukan kegiatan sosial, maka ekonominya akan terpengaruh. Sama dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, kalau kita coba hubungkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi gelombang COVID-19 yang kedua. Dan kalau kita lihat pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika, awalnya 14.200 sekian dan saat ini sudah naik 300 poin. 1 US dollar sama dengan 14.500 sekian. Oke, hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial, sama dengan kondisi Australia saat ini yang sedang lockdown. Sydney dan daerah lainnya telah melakukan penguncian dan 80% daripada penduduk Australia dibatasi untuk melakukan kegiatan sosial. Dan tentu ini akan menyebabkan mata uang dolar Australia melemah, sedangkan kalau kita lihat data ekonomi di Amerika Serikat semakin hari semakin membaik. Dan kalau kita lihat per mata uang USD JPY saat ini, trennya masih naik, Tokyo masih lockdown, kemudian penyebaran virus COVID-19 masih begitu masif di Jepang, dan tentunya ini akan menyebabkan mata uang yen Jepang terus-menerus akan melemah terhadap mata uang dolar Amerika. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan analisis fundamental seperti yang telah tadi kita cerita panjang, untuk entry point-nya silakan jika trennya masih naik, tunggu di level support untuk melakukan open posisi buy. Untuk per mata uang AUD USD, maka tunggu berada di level resistance untuk melakukan open posisi sell. Oke, saya kira cukup jelas pembahasan bagaimana cara membaca data ekonomi sebuah negara ini. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Analisa fundamental lebih lengkap dan detail, teman-teman bisa membukanya di playlist analisa fundamental di YouTube channel Forex Club Indonesia. Banyak sekali video-video yang telah kami bagikan, silakan disimak dan dipelajari. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.